Halo anak-anak, kembali kita bertemu pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih tetap di bab 3, ya, masih tetap membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita masih tetap di poin pertama, ya, masih tetap sebagai tujuan pembelajaran itu siswa diharapkan dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, jadi kita masih tetap di poin pertama, ya. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui, pertemuan kita yang lalu, kita sudah masuk membahas mengenai pelaku ekonomi, ya. Yang mana kita sudah tahu kalau secara lebih khusus itu para pelaku utama di dalam perekonomian itu ada 4, kita bedakan 4, yaitu yang poin pertama itu sudah kita bahas, ya, RTK, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Nah, yang kedua perusahaan atau rumah tangga produsen atau RKTP, ya. Nah, jadi seperti yang sudah kita janjikan, kalau hari ini kita akan lanjut ke pelaku ekonomi yang ketiga dan keempat, yaitu pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, baik, langsung saja ya kita akan lihat peran pelaku ekonomi dalam perekonomian, yaitu di sini pemerintah. Nah, sebagai pelaku ekonomi, peran pemerintah, ya, terutama yang terdapat di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ya. Nah, itu peran pemerintah adalah bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Ya, itu dia yang tersirat di dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 itu, ya, bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Nah, dalam perekonomian peran utama pemerintah adalah sebagai pengatur, ya, pengatur kegiatan ekonomi agar kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar. Nah, misalnya mengatur upah minimum regional atau UMR. Kemudian pemberian izin pendirian perusahaan. Nah, itu adalah tugas dari pemerintah, ya, di dalam memanage kegiatan ekonomi. Oke. Nah, kemudian pemerintah juga, ya, dapat berperan sebagai konsumen, produsen, dan distributor, sama seperti RKTP dan RTK, ya, rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen yang kita bahas yang lalu. Nah, sekarang kita mau lihat jika peran pemerintah itu sebagai konsumen, nah itu pemerintah berarti membeli berbagai peralatan dan perlengkapan dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi misalnya seperti membeli perlengkapan kantor pada instansi pemerintah, ya, baik pemerintah pusat sampai daerah. Nah, jadi tentu peralatan semua yang ada di kantor, mulai dari semua lah, ya, meja, mebel, komputer, ya, alat tulis dan lain sebagainya lah yang dipergunakan kantor untuk kelancaran dari pekerjaan daripada setiap instansi pemerintah di dalam melakukan pelayanannya kepada masyarakat. Nah, kemudian selain itu, ya, dapat juga membeli berbagai macam perlengkapan bangunan, ya, pembangunan sekolah-sekolah dari daerah sampai pusat, ya, sekolah-sekolah negeri, terutama sekolah-sekolah pemerintah, ya, dari tingkat SD sampai dengan universitas, ya. Nah, kemudian rumah sakit, ya, khususnya rumah sakit pemerintah, ya. Kemudian pusat perbelanjaan, jalan, jembatan, stasiun, dan sarana prasarana negara lainnya. Nah, jadi pada saat mengadakan fasilitas-fasilitas sosial tersebut, ya, tentu, ya, pemerintah pada saat itu berlaku sebagai konsumen di dalam membeli seluruh peralatan-peralatan yang berkaitan dengan proses pengadaan dari setiap sarana prasarana tersebut. Oke, ya, seperti ini contohnya lah, ya, beberapa contoh. Nah,
Selain sebagai konsumen, nah pemerintah juga bisa sebagai produsen. Nah, di sini pemerintah berperan mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Nah, misalnya melalui badan usaha milik negara atau BUMN ya. Nah, itu sebagai mewakilinya dapat menghasilkan produk dan jasa untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Jadi misalnya seperti penyediaan listrik. Ya, listrik yang ditangani oleh perusahaan listrik negara, kemudian penyediaan air bersih yang ditangani oleh perusahaan air minum negara ya, daerah. Nah, begitu dia. Nah, jadi itu sebagai contoh pada saat itu ya sebagai produsen karena melalui perusahaan-perusahaan tersebut mereka bisa menghasilkan atau mengadakan segala macam yang berkaitan demi untuk kesejahteraan masyarakat, keperluan masyarakat ya. Nah, kemudian pada saat sebagai distributor, pemerintah itu dapat menyalurkan berbagai hal ya kepada masyarakat yang membutuhkan agar terwujud kesejahteraan secara merata. Jadi contohnya menyalurkan bantuan sembako misalnya, lalu menyalurkan bantuan dana, menyalurkan beasiswa ya di sekolah-sekolah ataupun universitas ya. Kemudian menyalurkan bibit pertanian bagi para petani. Kemudian menyalurkan bantuan materi, dana pada korban bencana alam ataupun pada masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, pada saat itu berarti pemerintah berperan sebagai distributor. Nah, adapun peran lain dari pemerintah adalah yang pertama itu membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, kemudian yang kedua membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Oke. Nah, yang ketiga pengadaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Kemudian yang keempat menyediakan barang-barang publik ya, barang-barang untuk masyarakat umum seperti taman, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah peran dari pelaku ekonomi yang berhubungan dengan pemerintah. Nah, yang keempat yaitu peran pelaku dari masyarakat luar negeri, ya. Nah, masyarakat luar negeri itu adalah orang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Kegiatan ekonomi dengan masyarakat luar negeri itu selalu identiklah dengan perdagangan internasional atau yang berkaitan dengan kegiatan ekspor maupun impor, ya. Nah, masyarakat luar negeri itu berperan sebagai konsumen dan produsen. Nah, pada saat sebagai konsumen, masyarakat luar negeri itu membeli produk dari rumah tangga produsen di Indonesia. Nah, begitu juga sebaliknya, pada saat sebagai produsen, masyarakat luar negeri menghasilkan produk dan menjual produk-produk tersebut ke Indonesia. Oke ya. Nah, jadi terjadi kegiatan ekspor impor, ya. Nah, adapun peran lain dari masyarakat luar negeri itu adalah pertama melakukan investasi ya, melakukan investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ya. Jadi bisa melalui perusahaan-perusahaan asing yang mengembangkan usahanya di Indonesia, ya, dan itu tujuannya untuk cepat proses pendistribusiannya ya. Nah, itu seperti contoh seperti itu ya. Nah, kemudian memberikan bantuan dana berupa hibah ketika Indonesia tertimpa bencana alam. Nah, yang ketiga itu menampung tenaga kerja ya. Tentu menampung tenaga kerja pada saat mereka melakukan investasi, mendirikan perusahaannya di dalam negeri ataupun ya bisa jadi juga menampung tenaga kerja di negara mereka ya. Jadi mereka mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia ya, tenaga kerja Indonesia atau TKI seperti itu ya. Nah, jadi itulah peran lain dari masyarakat luar negeri. Nah, jadi baik
Jadi sudah 4 pelaku ekonomi yang kita bahas mengenai peran keempat pelaku ekonomi dalam perekonomian, ya. Nah, jadi baik kiranya materi kita yang kita bahas hari ini kamu bisa paham, bisa mengerti ya. Nah, seperti biasa, setiap apa yang sudah kita bahas ya tentu selain kamu menyimak, berusaha untuk mengerti ya, tetap juga ya kamu lengkapi di dalam catatanmu untuk dapat kamu ulang-ulang ya. Kamu ulang-ulang, kamu pelajari ulang supaya lebih paham lagi. Nah, oke, baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Baik, sekian dan terima kasih.